Halo, saya sekarang akan mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu Velcrom Footwear. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota bisnis kami. Saya Rasel Hermawan. Saya Giovanni Laselinia. Dan saya Timothy Harlan. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang topik kami. Topik kami ada 4. Yang pertama ada Market Analysis of Velcrom. Yang kedua ada Business Environment of Velcrom. Lalu selanjutnya ada Marketing Strategy of Velcrom, dan yang terakhir ada Integrated Marketing of Communication of Velcrom. Market Analysis of Velcrom. Market Analysis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan pasar, peluang, maupun ancaman, serta apa saja kelemahan dan kekuatan dari perusahaan kami, yaitu Velcrom. Background of Velcrom. Yang pertama itu, tren sendal. Tren sendal itu kebanyakan sekarang ini bertema foam slide. Jadi kami mengusung tema foam slide juga. Lalu, foam slide yang berada di pasaran ini banyak yang memiliki kualitas yang rendah, terutama pada bahannya yang keras dan tidak nyaman untuk digunakan. Selain itu, kebanyakan konsumen memiliki keinginan untuk memiliki banyak macam jenis sendal. Dan hal tersebut juga tidak berimbang dengan budget yang dikeluarkan. Velcrom produk. Velcrom ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu menciptakan persepsi bahwa konsumen memiliki banyak sendal dengan model desain yang berbeda-beda, yang mengeluarkan dana yang minimal mungkin. Nah, yang dimaksud dari berbeda-beda ini, jadi produk Velcrom ini memiliki bentuk sendal foam yang bagian atas atau uppernya dapat dimodifikasi atau diganti-ganti sesuai keinginan konsumen. Lalu caranya, konsumen hanya perlu memiliki satu sendal Velcrom dan berbagai macam upper dari sendal Velcrom. Sendal yang diciptakan memiliki sistem lepas pasang, sehingga bagian uppernya bisa diganti-ganti dan mudah untuk diubah. Dengan begitu, konsumen dapat mengganti upper sesuai keinginan dan kebutuhannya. Plus dan minusnya, positif dan negatifnya. Positif dari produk kami atau perusahaan Velcrom ini, kami membuat inovasi sendal foam slide dengan bagian upper system yang lepas pasang, yang mengutamakan kualitas, model yang beragam, serta fashionable. Selain itu juga, produk kami juga nyaman, ringan, empuk, dan tidak licin. Hal negatifnya, kemungkinan harga produk kami lebih mahal dibandingkan dengan sendal foam slide pada pasaran. Namun, harga yang akan kami sesuaikan dengan kisaran 100.000 sampai 150.000. Peluang dan ancaman. Dari peluang, kami masih memiliki peluang yang cukup besar, karena belum ada pesaing yang memiliki inovasi serupa dengan produk yang kami ciptakan. Lalu, dari threats atau ancamannya, ancaman yang kami pikirkan, jika para pesaing melihat adanya peluang dari produksi sendal inovasi Velcrom kami dan menirunya, kemungkinan Velcrom akan memiliki pesaing yang cukup banyak. Business Environment of Velcrom. Business environment ini digunakan dalam pemasaran yang mengacu pada faktor dan kekuatan untuk memelihara hubungan dengan pelanggan, baik secara internal atau microenvironment maupun secara eksternal atau macroenvironment. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan secara internal atau microenvironment. Ada 5 poin. Yang pertama adalah perusahaan. Di sini perusahaan berperan untuk menentukan bagian-bagian organisasi sehingga pemasaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pembagian organisasi ini menjadi bagian-bagian seperti top management, financing, purchasing,
riset dan development, serta manufacturing. Poin yang kedua adalah kami bertanggung jawab dalam memilih supplier. Supplier sangat penting karena mempengaruhi bahan baku sandal yang dipilih. Kami akan memilih bahan baku yang premium atau berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, namun tetap memiliki harga jual yang rendah, karena kami ingin memaksimalkan untuk menawarkan produk sandal Velcrom ini pada para konsumen dengan harga yang terjangkau. Poin yang ketiga adalah perantara pemasaran. Walaupun kami akan menjual produk Velcrom secara mandiri, tapi kami juga akan mencoba untuk melakukan penjualan melalui perantara pemasaran, seperti melalui e-commerce, toko retail, dan reseller. Poin yang keempat adalah konsumen. Konsumen merupakan objek utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Kami melakukan analisa dan strategi pemasaran pada konsumen. Tujuannya untuk menarik para konsumen sehingga meningkatkan produksi Velcrom. Karena saat konsumen tertarik dengan produk kami, otomatis produksi Velcrom pun akan ikut meningkat. Poin yang terakhir adalah kompetitor. Kami sudah menganalisa bahwa tidak ada kompetitor lain yang memiliki inovasi yang serupa seperti yang dimiliki oleh produk kami. Maka dari itu, inovasi tersebut menjadi nilai jual tersendiri atau ciri khas dari produk kami. Selanjutnya, saya akan membahas secara eksternal atau macro environment. Yang pertama adalah demographic environment. Secara demographic environment, kami menentukan target pasar bagi konsumen berusia remaja dewasa, gendernya unisex, bekerja sebagai apapun, dan agama atau ras apapun. Karena sudah sangat jelas bahwa pekerjaan, agama maupun ras tidak mempengaruhi penggunaan sandal dari produk kami ini. Poin yang kedua adalah economic environment. Perekonomian seseorang dapat dikatakan menjadi tolak ukur dalam membeli sebuah produk. Maka dari itu, Velcrom sudah mempersiapkan diri jika daya beli masyarakat menurun. Contohnya seperti 2 tahun ke belakang ini, di mana ada terjadinya pandemi COVID-19. Di sini banyak perekonomian yang turun, sehingga daya beli masyarakat pun ikut turun. Dengan begitu, kami mempersiapkan dengan cara memberikan promo, melakukan pengaturan keuangan dengan baik, serta meningkatkan layanan dan kualitas produk. Karena saat konsumen merasa puas dengan layanan dan kualitas produk, maka kami akan dengan mudah menarik konsumen untuk tetap loyal pada produk kami. Yang ketiga adalah cultural environment. Alas kaki merupakan salah satu hal terpenting bagi masyarakat, terutama sandal, karena mayoritasnya masyarakat Indonesia senang untuk menggunakan sandal. Maka dari itu, kami menciptakan sandal dengan daya tahan dan kenyamanan yang maksimal sehingga dapat digunakan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya. Tak lupa juga kami memasukkan unsur estetika budaya Indonesia karena kami tidak ingin meninggalkan budaya Indonesia sendiri. Mungkin contohnya kami akan memasukkan desain batik pada desain sandal kami. Poin yang terakhir adalah natural environment. Natural environment ini sudah jelas harus menggunakan bahan yang tidak memiliki dampak bagi kerusakan lingkungan. Kami pun menggunakan karet alam dan evavilon yang jelas-jelas tidak akan memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang marketing strategi of Velcrom. Marketing strategi dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada target pemasaran. Lalu dilakukan analisis pasar sesuai dengan poin-poin STDP atau segmentation, targeting, differentiation, dan position. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang segmentation. Segmentation dibagi menjadi 4, yaitu demografis, ada usia dan gender, geografis, seperti kota Bandung, dan kemungkinan untuk memperluaskan pasar ke kota lainnya. Ketiga ada psikografis atau gaya hidup konsumen, dan keempat ada perilaku, yaitu efektivitas dalam membeli sebuah produk. Lalu saya akan menjelaskan tentang targeting atau perluasan dari segmentation. Targeting atau target pasar kita dibagi menjadi 4. Yang pertama usia. Untuk usia, target pasar kita adalah remaja sampai dengan dewasa.
tetapi tidak menutup kemungkinan untuk produksi susulan yang dibuat untuk anak kecil dan orang tua. Yang kedua ada gender. Produk kami dapat digunakan oleh laki-laki dan perempuan atau unisex. Yang ketiga lokasi. Lokasi bisnis kami ada di Kota Bandung dan kota lainnya. Dan yang keempat adalah gaya hidup. Target pasar yang kami tuju adalah orang yang bergaya hidup cukup tinggi atau konsumen yang ingin mencapai prestis tertentu. Yang ketiga ada differentiation. Telkom memiliki keunikan yang berbeda dengan kompetitor lainnya. Pada saat ini, banyak brand memproduksi sandal foam slide. Namun, belum ditemukan brand yang memiliki inovasi serupa dengan Velcrom. Kami memproduksi sebuah sandal yang bagian uppernya dapat dilepas dan diganti dengan upper yang berbeda, sehingga berbeda dengan produk lainnya. Lalu keempat ada positioning. Dalam positioning, kami memposisikan sandal foam slide ini sebagai sandal premium yang unik dan berkualitas. Hal ini menunjukkan pada konsumen bahwa Velcrom menawarkan kenyamanan, kemewahan, dan keindahan dalam pengguna sandal Velcrom. Integrated Marketing Communication of Velcrom. Integrated Marketing Communication atau yang sering dikenal dengan IMC dilakukan untuk memperkenalkan produk atau mengingatkan kembali pada konsumen mengenai produk yang dijual. Biasanya ini dikenal sebagai promosi produk untuk para konsumen. Tujuan dari teknik IMC ini ada 3. Yang pertama adalah brand mampu menjelaskan produk yang dijual secara rinci, efektif, dan mudah diterima oleh konsumen. Lalu, memberi kesan produk yang kuat agar mudah diingat oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah membangun kesan brand yang kuat berdasarkan logo, ciri khas, dan inovatif yang mudah diingat oleh para konsumen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Velcrom ini memiliki inovasi yang berbeda, yang unik atau ciri khas dari kompetitor lainnya, sehingga seharusnya Velcrom mampu diterima dan mudah diingat oleh para konsumen. Lalu saya akan menjelaskan implementation of IMC. Kami akan menerapkan IMC ini melalui yang pertama adalah iklan. Kami akan membuat iklan melalui media seperti media sosial dan iklan pada e-commerce. Karena kedua media tersebut dinilai lebih efektif dan efisien daripada media massa seperti TV dan media cetak lainnya. Karena pada masa sekarang, mayoritas masyarakat Indonesia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk media sosial daripada media massa lainnya. Yang kedua adalah public relation. Kami akan memberikan layanan customer service yang maksimal untuk konsultasi konsumen sebelum maupun sesudah menggunakan produk Velcrom. Customer service ini juga menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Karena saya sendiri mengalami konsultasi antar saya dengan penjual, itu dapat meningkatkan kepercayaan saya pada penjual sebuah brand. Yang terakhir adalah event dan experience. Produk dikenalkan secara langsung dengan cara terjun pada event masyarakat, sehingga produk dapat dilihat dan dikenal langsung oleh konsumen. Kegiatan ini juga membantu tim Velcrom untuk menilai keadaan pasar secara langsung, karena tidak hanya melalui media sosial, tapi kami pun perlu untuk melihat keadaan pasar pada sistem offline. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tidak terlalu percaya pada iklan-iklan atau promosi pada media sosial, maka mereka lebih percaya pada apa yang mereka lihat dan mereka kenal langsung. Prototipe produk dari Velcrom. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Nah, seperti yang bisa dilihat dari gambar berikut ini, sandal Velcrom dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian body dan bagian upper.
Bagian body itu merupakan alas bagi kaki bagian bawah kita, dan bagian upper merupakan pelindung bagi tempurung kaki kita. Nah, bagian upper dari sendal Velcro ini bisa dimodifikasi sehingga dapat dilepas maupun diganti dengan upper lainnya. Pergantian upper ini juga akan membuat sendal terlihat berbeda-beda dan memiliki bentuk yang baru. Jadi konsumen hanya perlu untuk membeli satu pasang sendal Velcro dan membeli beberapa uppernya sehingga bisa memiliki bentuk yang beragam. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Ini adalah penampakan dari Velcro dari bagian samping, bagian bawah maupun atas, dan bagian secara keseluruhan dari sendal Velcro tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Velcro. Terima kasih.